Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
المرضى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, la'allakum sa'idu ila jannatin na'im. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini khatib berwasiat untuk pribadi serta seluruh sidang Jum'ah rahimakumullah agar sama-sama meningkatkan kualitas takwa dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu kita semua berasal dari Allah dan akan kembali menghadap haribaan Allah. Allah menciptakan kita dari tanah, setiap hari menginjak tanah, dan suatu saat akan dimasukkan ke lubang tanah. Yang menyertai jasad yang sudah terkujur kaku dan membeku hanyalah 3. Ini dinyatakan dalam hadis ketika baginda Nabi bersabda, yatsba'u ala janajah salasah, yang mengantarkan jenazah itu hanya 3. Pertama, ahlikum, keluarganya, yang mengantarkan jenazah hanya sampai di atas kuburan. Yang kedua, malikum, hartanya, tetapi harta yang dibawa hanyalah sehelai kain kapan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan kurang lebih 40 hari 40 malam. Selepas itu akan dimakan oleh binatang-binatang tanah, mulai cacing, semut, dan lain-lain. Maka yang menyertai menuju Allah di alam keabadian hanyalah amal. Ada 3 amal yang akan kekal, ada 3 amal yang lestari, meskipun sudah berbeda alam, tidak lagi di dunia yang sementara ini, tetapi pada alam yang abadi. 3 amal itu adalah meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan anak-anak yang solih dan solihat, dan meninggalkan pahala kebaikan berupa sedekah. Untuk itu Al-Quran mengingatkan hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan oleh kita semua. Ketika kepastian menuju Allah itu tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita pajukan, dan tidak bisa kita hindarkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan maut. Seindah-indahnya persiapan maut adalah menyiapkan agar selamat ketika sakratul maut dan setelah sakratul maut ketika alam sudah berubah. Dan hamba Allah yang akan selamat bertemu dengan Allah di alam keabadian itu adalah man atallah biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, dalam upaya menyelamatkan hati yang selamat itu, di 2 bulan menjelang Ramadan, baginda Nabi bermohon secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membacakan untaian doa yang sangat indah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami semua, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sa'ban, dan bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan, dan memohon kepada Allah agar sampai pada bulan Ramadan. Apa yang disebut dengan berkah? Para ahli tafsir, di antaranya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan berkah itu adalah az-ziyadah wa munadhabah,
kebaikan yang bertambah dan terus berkembang tidak berkurang. Ini yang disebut dengan berkah. Begitulah usia yang berkah, begitulah jabatan yang berkah, demikianlah harta yang berkah. Meskipun tidak terlalu tinggi jabatannya, tetapi memberikan manfaat buat diri dan orang lain. Meskipun tidak terlalu banyak harta yang dimilikinya, tetapi bisa menolong orang lain. Meskipun tidak terlalu dalam ilmu yang dimilikinya, tetapi laksana pelita yang bisa menyinari gulita peradaban kehidupan manusia. Ketika memberikan manfaat kepada orang lain, itu tanda nyata berkah. Tapi ketika usia kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan memberikan madarat kepada dirinya, itu tanda tidak berkah. Itulah yang dimiliki jabatan oleh Korun, oleh hartawan oleh Korun dengan hartanya yang tidak berkah. Itulah jabatan yang dimiliki oleh Fir'aun dengan jabatan tinggi itu tidak memiliki berkah dari jabatannya. Dan itu yang dimiliki oleh ilmuwan bernama Haman yang tidak berkah memiliki harta berupa ilmu pengetahuan. Maka pantas kita wajib melakukan suatu introspeksi besar. Sudahkah kita memberikan manfaat buat diri kita dan juga buat orang lain? Jika sudah memberikan manfaat, itulah tanda-tanda nyata bahwa berkah. Dan manusia yang berkah itu adalah manusia yang memberikan manfaat buat manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat buat manusia lain. Ketika kita punya harta tapi tidak memberikan manfaat buat orang lain, bahkan dirinya sendiri tersiksa dengan harta yang dimilikinya, sebagai tanda harta itu tidak berkah. Ketika punya jabatan tinggi tetapi tidak bisa menyelamatkan orang lain, bahkan dirinya celaka dengan jabatannya, sebagai tanda jabatan yang tidak berkah. Ketika hidupnya dipanjangkan usianya dengan sehat tetapi tidak pernah bersimpuh kepada Allah, itulah hidup dengan usia panjang yang tidak berkah. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sedangkan sumber berkah menurut Al-Quran sedikitnya ada dua. Yang pertama, jangan lepas dari masjid. Ini diurai jelaskan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama. Ketika baginda Nabi menghadapi masalah besar yang disebut dengan Amul Hujni, tahun yang penuh dengan kesedihan, Nabi diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dua masjid itu diberkahi. Nampaknya firman Allah ini bukan sedang menjelaskan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang berkah, tetapi Baitullah secara keseluruhan. Dimanapun masjid, siapapun yang masuk ke dalam masjid, dia akan berkah, termasuk masjid-masjid yang ada di negara tercinta. Dan alhamdulillah, kemanapun mata memandang, kemanapun kaki melangkah, di negeri tercinta ini tidak akan sulit dan tidak akan kekurangan dengan sumber berkah berupa masjid. Jangankan di dunia yang penuh dengan kompromi dan negosiasi, ketika di alam mahsyar terik matahari begitu panas karena hanya sepergelangan tangan saja jauhnya jaraknya dari kepala dengan matahari. Ada 7 kelompok manusia yang tidak akan tersengat dengan panasnya matahari. Satu di antaranya adalah hamba-hamba Allah yang hatinya terpaut kepada masjid. Inilah berkah. Bahkan ketika terjadi Futuh Makkah, masjid itu memberikan berkah keamanan bagi siapa mereka yang merasa takut. Ketika Nabi bersabda, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahku aman, dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram juga aman. Maka siapa yang ingin mendapatkan berkah, jangan pernah menjauhi masjid. Aktiflah di masjid, dekatilah masjid, karena masjid salah satu sumber berkah yang Allah turunkan. Yang kedua, sumber berkah itu adalah kualitas keimanan dan ketakwaan yang dimiliki setiap hamba. Ini diurai jelaskan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ketika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti bukakan barokah dari langit, dan Allah pasti bukakan barokah dari bumi. Barokah itu datang kepada hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi sebaliknya, tidak akan berkah suatu negeri, tidak akan berkah suatu bangsa, tidak akan berkah suatu negara, dan tidak akan berkah individu-individunya jika mendustakan ayat-ayat Allah, jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ini yang diancam Allah dalam Al-Quran pada ayat ini selanjutnya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bukan berkah tetapi laknah yang turun kalau kita tidak memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari berkah dan menemukan berkah, maka hidup ini akan terasa indah. Tetapi ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka jauh dari berkah dan dekat dengan laknah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Karena itu pantas secara khusus bagi Nabi bermohon kepada Allah di bulan Rajab dan Sa'ban, minta Allah memberikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Dan baginda Nabi minta kepada Allah agar usianya bisa sampai pada bulan Ramadan, bulan istimewa, sayyidus suhur, rajanya bulan, untuk bersimpuh beribadah kepada Allah dengan ibadah yang istimewa bernama as-saum atau ibadah puasa. Hadirin sidang Jum'ah, karena saum yang kita lakukan adalah proses hablum minallah secara maksimal, maka sebelum hablum minallah itu kita lakukan secara maksimal di bulan suci Ramadan, kita punya tradisi yang dikemas dengan bahasa yang sudah familiar di telinga kita masing-masing, yaitu tradisi munggahan atau unggah dalam bahasa Sunda, yaitu tradisi menguatkan hablum minan nas, meminta maaf, memberi maaf, menunaikan hak-hak serta kewajiban yang harus kita tunaikan kepada sesama. Maka tradisi ini adalah tradisi untuk memaksimalkan hablum minan nas di antara kita, anak pada orang tua, murid pada guru, bawahan pada atasan, tetangga dengan tetangganya, handai tolan, sanak saudara, agar selesai hablum minan nasnya. Begitu masuk di bulan suci Ramadan, ibadah saum yang kita laksanakan maksimal sebagai media menguatkan hablum minallah. Hadirin sedang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mendengar dengan beberapa ungkapan istilah saum dan istilah siam. Ternyata masing-masing memiliki stressing yang berbeda. Ketika Al-Quran menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu al-imsaku anil muftirat, gerakan lahir dan batin yang meliputi biopsikososio spiritual dengan menahan haus dan lapar, mengendalikan syahwatnya. Tetapi pada level yang lebih baik, saumnya tidak hanya mengendalikan lapar, haus dan serta syahwat, tetapi mengendalikan seluruh panca inderanya, yang pada level tertinggi adalah mengendalikan hatinya agar senantiasa zikrullah, ingat Allah. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, karena ada model yang disebut dengan saum, yaitu mengendalikan hal yang terdalam di luar panca indera dan lahirnya. Inni nadartu lirahmani sauman, mengendalikan nafsu secara batinnya. Mudah-mudahan hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, seuntai doa indah yang pernah dibacakan baginda Nabi, yang dilanjutkan oleh kita semua, Allah anugerahkan keberkahan di bulan Rajab, Allah anugerahkan kepada kita keberkahan di bulan Sa'ban, dan Allah anugerahkan kepada kita keberkahan serta usia kita sampai di bulan suci Ramadan. Bangun kekuatan transhuman, hablum minanas, terutama sama mukmin. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Jika ada perselisihan, gontok-gontokan, berlainan hati sesama mukmin, maka kita jadi pihak ketiga sebagai muslih yang melakukan rekonsiliasi sesama mukmin. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, la'allakum sa'idu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Istawu sufufakum baina taswiyata min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم كما صليت على سيدنا إلا أنت يا مغفر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.